Nama namaku Aisyah Rojata Zahro, bisa dipanggil Ais. Aku angkatan 2016. Kemarin kebetulan untuk exchange sendiri, yang terbaru kemarin itu yang Skopi, uh, periodenya yang Februari ini berarti. Dan ini tuh exchange ketiga aku. Sebelumnya aku udah ikut yang Skori sama yang dari fakultas. Sama yang ini kebetulan kemarin ngepasin sebelum OSCE gitu, jadi pas setelah OSCE, jadi ada waktu kosong gitu kan, jadi dipakai buat exchange yang Skopi terakhir ini. Uh, itu dulu berarti. Boleh. Kalau dari CIMSA berarti yang pertama itu yang Skori, itu saya ke Egypt, ke Kairo. Kalau yang ketiga kemarin itu yang Kopi. itu Slovenia, di Maribor. Oke, berarti Sebetulnya kedua negara itu aku dapatnya karena raffle ya. Jadi emang itu masuk ke dalam option yang pas kita milih banyak negara itu. Kebetulan kalau aku milih negara tuh lebih uh, ke, ke, ke sisi di mana aku bakal nemuin orang-orang banyak yang seagama gitu sih, biar gampang nyari makanan gitu. Yang pertama itu pas 1 tahun yang lalu, 2008, bukan, 2019 berarti kalau nggak salah, itu pas Januarinya, Januari 2019, itu pas tahun baru di sana, uh, dan itu berarti pas aku transisi tahun kedua ketiga. Kalau biaya kayaknya untuk yang Kimsa semua sama aja. Jadi kayak kan pas di awal kita bayar tuh sekian juta itu pas pendaftaran. Itu di sana nanti kita dapat pocket money buat makan sama dapat akomodasi di sana buat tempat tinggal. Sisanya untuk transport sama makan makanan di luar, makan siang atau yang di luar dari jatah pocket money-nya itu kita pakai uang sendiri. Uang kebutuhan lainnya kayak oleh-oleh dan lain-lain juga itu dari uang sendiri. Nggak ada subsidi. Sambil bandingin sama yang recently itu, boleh nggak yang oh, kemarin itu? oh boleh Kak kalau gitu sekalian. Ya. Jadi kalau untuk dari kedua exchange misalnya yang aku alami ini emang kerasa beda banget. Mungkin karena beda host, jadi beda juga yang ngurusin. Waktu di Egypt kemarin, itu hostnya sangat ini banget, uh, open banget, jadi kayak welcoming banget sama kitanya. Jadi pas itu tuh aku kan exchange-nya sendiri. Aku cuma satu-satunya orang yang dari Indo, dari Asia gitu, yang datang ke Egypt pada saat periode itu bareng sama beberapa orang lainnya dari yang Brazil, dari yang Meksiko, dari yang mana-mana gitu banyak. Nah tapi di sana aku sama sekali nggak ngerasa sendirian gitu, soalnya kayak mereka orang-orang sananya itu kayak mereka benar-benar, oh kalian kalau butuh bantuan hubungi kita ya, terus kayak setiap hari mereka kayak ngunjungin gitu, terus misalnya nanya-nanya kalian ada yang bisa mau dibantuin nggak, terus nanti walaupun hari-hari sibuk kayak bukan bukan weekend gitu ya, tapi weekday, mereka tetap kayak stay in contact gitu, untuk benar-benar mastiin kita tuh benar-benar nyaman, untuk mastiin kita benar-benar nggak kekurangan satu apapun, atau kebutuhan kita terpenuhi. Dan sosial program mereka pas lagi weekendnya itu benar-benar mantap banget. Kita benar-benar selama 4 minggu di sana hampir diajak ke seluruh penjuru Egypt, jadi kita udah kayak keliling negara gitu. Emang itu kayak taking toll di energi banget sih, cuman asik aja. Tapi yang kemarin yang terbaru, lagi-lagi mungkin karena efek hostnya kali ya. Kebetulan kemarin kita datang Februari kan, yang Slovenia, yang Skopje ini kita uh,
aku berdua sama satu incoming lainnya dari UGM. Dan itu ternyata di periode itu cuma kita berdua incoming yang datang di Slovenia. Dan itu ternyata juga pas lagi musim Dingin juga. ujian, Oh, musim ujian, ya musim dingin juga, musim ujian di sananya. Dan itu jadi CP-nya kita, kontak personnya kita, atau orang-orang sibuk gitu, jadi kayak orang udah koas gitu yang udah di rumah sakit. Terus abis itu ada juga yang kayak anak-anak yang masih ujian akhir gitu. Jadi kita di sana kayak cuman bener-bener berdua aja gitu, kurang engage sama hostnya di situ. Ya kita bisa sih beradaptasi sendiri dan lain-lain. Cuman ya mungkin emang tiap negara beda-beda gitu. Jadi kita nggak boleh punya ekspektasi kalau tiap negara itu hostnya sama dan disamain gitu, karena emang beda-beda. Bahkan di Slovenia-nya aja kita hubungi, misalnya kita punya pertanyaan, hubungin VP-nya gitu, itu belum tentu direspon pada hari itu. Bisa jadi besoknya, terus nanti orang kayak, oh maaf, aku kemarin sibuk gitu. Ya oke, nggak apa-apa. Jadi incoming itu bentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 orang dan semuanya Oh, dari 9. negara. Oh, 9 orang, iya. semuanya dari negara yang berbeda atau ada Uh, Beda-beda sih. Ada yang dari Meksiko, ada yang dari Brazil, sama oh ya sama yang sisanya tuh yang dari situ, dari Oman gitu. Jadi, nah ini yang agak unik juga sih, yang dari nggak tahu dari Egypt ini, saya tanya sama yang tahun lalu juga katanya mirip-mirip gitu. Uh, yang tahun sebelumnya aku maksudnya. Jadi saya kan Skori kan harusnya research kan. ya, Tapi pas nyampe sana kita diajak yang klinikal. Jadi bingung. Kita diajak keliling-keliling ke uh, kayak ke outpatient, ke inpatientnya gitu, dirawat inap sama rawat jalannya, disuruh lihat pasien, suruh ngawasin gimana cara kerja dokternya lagi itu ke pasien juga. Tapi juga kita dapat lecture-lecture yang tentang research-nya. Namun research-nya itu sendiri kebetulan kan kita dikasih tahu tuh dari jauh-jauh hari, dari sebelum kita berangkat. Kalau saya dapat research-nya judulnya ini gitu. Nah udah tuh sebenarnya udah nyiapin bahan buat research-nya itu. Tapi pas nyampe sana ternyata research yang saya dapat itu udah selesai. Jadi akhirnya yang kita dapat research yang sama itu judulnya dilempar ke research yang lain lagi, tapi kita belum dapat judul gitu, jadi kita masih kayak permulaan pencarian research gitu. Miskomunikasi juga sih sebenarnya dari sananya, tapi ya udah gitu. Kak, Kita campur gitu, jadi cuma dibedain cewek sama cowok. Itu nanti cewek satu apartemen, cowok satu apartemen. Itu aku bareng sama anak-anak yang Brazil sama Meksiko. Itu oh, sekamar sama Kalau untuk yang itu berarti sama aja sih sebenarnya, Skopi kan. Kalau yang Skori kemarin tuh berarti kayak cuman yang pertama kalian beli formulir itu, terus nanti kayak milih negara, terus nanti ya udah pilih dapat negara apa gitu kan. Selain itu mungkin uh, seleksinya apa lagi ya? Udah agak lupa sih kalau yang Skori karena udah beberapa tahun yang lalu kan. Cuman kalau yang Skopi kemarin kan ada tes IELTS-nya ya, atau bukan ya? Apa HCPT? Oh enggak, kita cuma ngasih itu doang sih, apa surat TOEFL doang. Nah itu kemarin yang HEPT aku nggak pernah dipakai sih. Kebetulan emang udah ambil ini kan TOEFL baru gitu. Jadi akhirnya kalau aku sih pakainya yang TOEFL-nya gitu. oh, Nggak, jadi kalau yang pertama itu kebetulan TOEFL yang waktu pertama itu exchange itu masih berlaku TOEFL yang pas aku masuk ke IUP, jadi masih bisa dipakai ulang kan. Nah, tapi kalau yang ketiga ini emang aku perbaharui TOEFL aku karena emang udah expired yang lama, jadi akhirnya
aku ambil lagi, terus dipakai buat yang ketiga ini. Berarti Jadi kalau dari yang exchange yang pertama dulu, itu waktu di Egypt, itu untuk lecture-nya mungkin nggak beda jauh sama kita gitu, kayak di kelas, terus nanti ada dosennya masuk ngejelasin gitu. Cuman yang lebih itunya lagi, mereka kan sebenarnya first language-nya kan bukan bahasa Inggris, tapi bahasa sana kan, Arab-Arab gitu. Tapi uniknya mereka walaupun kelasnya bukan kelas internasional, mereka diajarinnya tuh pakai bahasa Inggris. Jadi di situ akhirnya kalau udah jadi dokter, antar dokter itu, antar kayak pekerja kesehatannya gitu, bisa bahasa Inggris. Dan pasiennya enggak. Jadi kayak kamu bisa ngobrol ke antar dokter sambil ngomong pakai istilah medis, ala-ala bahasa Inggris. Pasiennya kamu nggak tahu, pasiennya nggak bakal tahu kalian ngomongin apa. Jadi bebas gitu loh ngomong depan pasiennya gitu. Kayak, oh pasiennya kena ini, dulu riwayatnya gini gitu. Itu bedanya sama yang di Indonesia. Itu mereka emang semua dokternya kayak gitu, bisa bahasa Inggris. Terus abis itu bedanya lagi, mereka tipenya nggak tahu sih kalau di Indonesia tuh gimana ya, tapi uh, mereka walaupun lecture-nya kan kalau kita kan ini kan apa namanya uh, agak pasif gitu kan, maksudnya antara dosen sama muridnya. iya. Kalau yang di kelas aku sih gitu, tapi kalau di sana itu kerasa banget kayak dosennya tuh berusaha bikin murid-muridnya, ayo ini gimana itu dua arah banget. Jadi kayak di pas lagi kelas itu aku juga kayak takut-takut gitu, kayak aduh aku kena ya. Soalnya kan kita ikut kelasnya kan kayak dimasukin nggak cuman untuk anak-anak yang incoming, tapi kayak kita dimasukin ke kelas reguler, maksudnya kelas mereka yang biasa jalan gitu sama anak-anak yang sekolah di Kaironya itu aktif banget. Jadi itu kayak semua satu kelas itu bener-bener kayak sangat antusias banget sama dosennya gitu. Kita jadi kayak ikut bingung gitu. Aduh ini kita harus ngapain gitu. Jadi kayak bentuknya diskusi gitu ya Kak. Kalau gimana Ya, Kak? kalau sedangkan yang di Slovenia itu kan Skopje kan ya. Jadi Ya, kita lebih ke observasi ke pasien di apa namanya di tempat prakteknya kan. Kalau aku kebetulan kemarin departemennya itu yang Slovenia ini anestesi. Jadi tiap hari kita datang ke ruang operasi buat lihat pasien di anestesiin gitu. Kalau ini kita benar-benar nggak ada lecture, nggak ada pembekalan. Kita cuman udah datang terus kayak ya udah observasi. Terus nanti kalau misalnya kita ada yang bingung gitu-gitu, kita tanya ke dosennya gitu, ke dokter yang in charge yang ada di situ. Ini pasiennya kenapa? Ini lagi tindakan apa? Kita apain aja? Terus butuh obatnya apa aja gitu. Nanti biasanya kita tanya-tanya untuk awal-awalnya gitu. Nanti biasanya awal-awal aku sama temanku itu berdua cuma disuruh observasi doang. Tapi nanti setelah udah beberapa hari, udah minggu berikutnya gitu, akhirnya kita udah observasi lama tuh, kita udah tahu cara kerjanya. Nanti, nah kita baru pada saat itu disuruh nyoba-nyoba. Misalnya nyoba-nyoba ngeintubasi pasien, nyoba ngasih apa positive pressure ventilation buat pasiennya, terus bantuin dokternya juga misalnya nyiapin obat-obatan, nyiapin infus buat dipasang ke pasiennya dan lain-lain karena dianggap kita udah ngerti gitu kan udah seminggu di situ udah berapa minggu. Terus nanti kalau misalnya udah ya udah kita kalau pasien anestesi kan kerjanya cuman di awal operasi sama setelah operasi. Pas lagi operasinya jalan kita cuma ngawasin pasiennya aja gitu, apakah mereka stabil atau enggak gitu. Kalau ke dokternya mayoritas enggak sih, karena dokternya kayaknya untuk yang di Slovenia itu pada bisa bahasa Inggris. Tapi ke pasiennya itu sangat language barrier banget. Karena di sana first language-nya juga bukan bahasa Inggris, tapi bahasa Sloven. Dan itu aku sama sekali nggak tahu pas baru berangkat ini. Jadi pas
ke sana kayak cuman ke pasiennya kayak cuman pas lagi perkenalan gitu ke pasiennya. Kan biasanya kita kenalan dulu kan, pas ini nanti dokternya yang ngurusin Bapak ini gitu. Biasanya cuma senyum-senyum aja sambil ya gitu. Soalnya di sana emang dikasih taunya persyaratan untuk incoming ke sana itu yang penting ya bahasa Inggrisnya. Kalau Sloven language-nya itu opsional gitu dan aku paling cuma bisa kayak halo, hai-nya gitu, yang terima kasih, yang basic-basicnya kayak gitu. Tapi untuk yang bisa ngobrol ke pasien itu kayaknya belum mampu sih. Nambah experience aja sih soalnya sebenarnya kita nggak butuh banget untuk bikin komunikasi sama pasiennya karena selain aku nggak butuh anamnesis dan lain-lain ke pasiennya karena aku cuman di bagian anestesi, kita juga udah nanti dijelasin banget sama dosennya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi kita kayak ya udah kita nggak butuh belajar bahasa Sloven juga udah bisa gitu. Kehidupan sehari-hari juga nggak terlalu terpengaruh karena walaupun orang sana nggak terlalu pinter banget bahasa Inggris, tapi kayak untuk kehidupan sehari-hari kayak buat beli barang atau buat beli makanan dan lain-lain, orang-orang sana cukup capable buat ngobrol sama kita sih. Untuk makanannya sendiri, itu pas di Slovenia ini, aku dapat kayak pocket money-nya dalam bentuk kayak kartu buat lunch gitu di rumah sakitnya. Nah, itu dipakai jadi misalnya kita mau, dalam sehari itu bisa dipakai 2 kali untuk makan siang sama makan malam gitu. Makan malamnya sana agak sore sih tapi, itu, dapat gratis dari, rumah sakitnya, dan itu, bagi yang muslim, bagi yang mau nyari makanan yang halal, mungkin yang bingung, "Aduh itu nanti dapat jatah makanan, gimana nih kalau dapat daging?" Nah, itu di sana ada option makanan yang vegan. Jadi nanti, kalau misalnya, eee pas lagi nunjukin kartunya gitu ke kantinnya, ya bilang aja, kalau, eee, mau ambil makanannya vegan aja, terus nanti dapat yang udah itu bebas daging-dagingan, eee, dan lain-lainan gitu. Terus abis itu kalau ada, itu kan itu opsional kan, kamu ngambil lunch itu atau enggak. Itu juga bisa kamu, kalau misalnya udah bosen sama makanan yang di rumah sakit, ya udah kita makan di luar gitu kan. Ya kalau di situ kita bebas mau nyari apa, mau makanan yang murah, mau makanan yang mahal, mau makanan yang halal atau yang lain gitu. Dan itu range-nya sendiri harganya untuk yang Slovenia, untuk ukuran negara Europe, Slovenia itu termasuk yang lumayan murah, untuk makanan dan kehidupan sehari-harinya juga, kebutuhan sehari-harinya. Dan, kamu bisa sekali makan itu, sehemat-hematnya kamu makan kenyang, itu bisa cuman ngabisin kalau di sana tuh kayak cuman €2, €3 gitu. €1 kan 16.000, 15.000 kan ya. Ya anggap aja sekali makan tuh ya kayak Rp45.000 gitulah ya kalau di-convert ke rupiah. Dan itu kalau kalian mau makan hemat. Kalau kalian mau makan mahal juga bisa kalian sekali makan langsung ngabisin kayak €20 yang di mana itu udah kayak berarti berapa, 300.000 dan ya berarti tergantung cara kita nge-spend money aja di sana mau ngaturnya gimana sih kalau untuk keuangan. Untuk laundry-nya ya tadi. Iya. Laundry-nya sendiri kalau di sana itu kebetulan, yang di Slovenia aku bayar. Jadi kayak, kayak kayak ke tukang laundry gitu, tapi kita nanti pakai mesin sendiri-sendiri gitu. Jadi misalnya bayar, untuk sekali nyuci itu €1,5, terus mau ngeringin juga €1,5. Jadi kalau nyuci komplit itu €3. Nah, ini beda sama yang waktu di Egypt, yang waktu di Kairo itu, di dalam apartemennya udah ada, mesin cuci. Jadi kita bisa nyuci sendiri, nggak usah bayar. Oh ya, untuk makanan juga, kalau misalnya yang waktu di Kairo itu mereka nggak ada kartu lunch, tapi kita lebih ke dapat dapat uangnya, dalam bentuk cash gitu, terus kita cari makan sendiri. Kalau itu jatuhnya lebih murah lagi, karena emang kursnya sana lebih di bawahnya Hmm. euro. Jadi, di sana uang makannya, kita dapat emang lebih dikit, tapi emang itu, memenuhi kebutuhan kita buat makan di sana gitu. Karena emang di sana makanannya, jatuhnya lebih murah gitu.
untuk sehari-hariannya. Dua-duanya sama-sama punya public transport buat ke sana, antara ke dorm sama ke rumah sakit atau ke univnya. Tapi itu juga lagi opsional, karena sebenarnya jaraknya itu jarak yang bisa kamu tempuh pakai jalan. Dan mayoritas, kalau pada saat itu, teman-temanku juga lebih milih jalan karena satu, lebih hemat, dua, mereka lebih biasa jalan. Nah, kalau aku jujur, waktu pertama aku exchange, aku kaget karena kita nggak biasa jalan kan. Jadi kita akhirnya kayak, ya udah aku ambil public transportation sendiri, terus yang lainnya jalan gitu. Nah itu sebenarnya ngambil lumayan uang juga sih, karena ya kan di sana kayak bisnya itu kan agak mahal gitu kan. Nah tapi setelah yang udah menuju akhir-akhir periode, biasanya kan udah biasa jalan tuh. Nah, kakinya udah terbiasa, baru deh pas itu kita join ikut jalan gitu. Tuh kayak jalan kaki sekitar 20 menit, 25 menit gitu. Itu kayak berapa kilo ya? Satu dua kilo sebenarnya sih, kan ya lumayan sebenarnya. Jadi Sebenarnya untuk public transport sendiri itu gampang, karena sebenarnya kan contohnya kalau di dua tempat itu kan sama-sama pakai bus kan, dan itu kita tinggal ngomong aja ke supirnya gitu, kayak misalnya untuk satu orang atau untuk dua orang gitu, orang ngomong kayak gitu kan biasanya langsung mudeng kan. Jadi kita kayak udah ada fair harganya gitu, misalnya jauh deket itu 1,5 euro gitu, ya udah berarti kalau misalnya aku masuk sama temanku berdua gitu, ya udah kita bayar 3 euro gitu tuh, terserah mau turun di mana gitu, nanti kita turun di bus stop yang kita inginin aja. Terus untuk bahasa juga kita nggak usah ngomong kayak kita mau stop di mana gitu, karena mereka bakal selalu stop di tempat-tempat yang kayak ada bus stopnya gitu, jadi kita ya udah nggak usah ngomong gitu, tinggal ngucap tombol stop aja. Lebih ke sebelumnya ya, karena sebelum exchange itu yang harus disiapin kan banyak banget tuh dokumen-dokumen, visa, kartu vaksin dan lain-lain. Itu nyiapinnya ribetnya di situnya itu, setiap exchange pasti kewalahan buat ngurusin semuanya itu yang sebelumnya itu. Tapi untuk pas lagi exchange sama setelah pulangnya itu nggak terlalu butuh persiapan banget sih. Paling kalau kamu transfer kredit aja, itu baru kamu nyiapin kayak presentasi, terus kayak sertifikatnya, logbooknya itu disiapin buat transfer kreditnya itu. Nah, untuk yang sebelum berangkatnya ini, kan kita butuh bikin visa, terus nyiapin dokumen dan lain-lain itu kan yang nanti dikumpulin di websitenya IFMSA. Itu lebih susahnya kayak karena kita pas lagi awal-awal gitu kan nggak tahu ini dokumen ini dapetnya dari mana, dokumennya dapetnya dari mana, dan itu biasanya kita baru baru mudeng, baru tahu ini dapetnya dari mana setelah hari makin mepet gitu, sebelum berangkat. Jadi kita kayak ya udah sebelum berangkat itu kalau bisa uh, kita udah jauh-jauh hari ngurusin dokumen-dokumen itu, karena nanti kewalahan banget. Untuk visa itu idealnya sebenarnya harusnya 1 sampai 2 bulan sebelum berangkat. Karena kalau ngurusnya di bawah 1 bulan sebelum berangkat, yang ada itu cemas kamu bisa jadi nggak berangkat karena visanya belum tentu jadi di waktu yang harusnya visanya itu jadi. Karena kadang visa jadinya nggak nentu gitu, kayak kalau misalnya rame itu bakal mundur visanya, jadinya kayak berminggu-minggu, dan itu bikin stres. Cuman ya konsekuensinya kalau kalian tipe yang ngambil make up test kayak gitu, ya kalian nggak bisa ngambil make up test karena waktunya dipakai buat exchange gitu. Misalkan pengalamanku ya dari ketiga exchange yang udah aku laksanain, jujur exchange itu sangat worth it dari segi pengalaman, dari segi ilmu, dari segi apapun itu, karena satu, kalian kapan lagi kalian dapat kesempatan buat exchange dengan mudah, karena menurutku IFMSA ini exchange-nya gampang banget, maksudnya buat kalian join, buat kalian ini itu persyaratannya nggak ribet-ribet amat. Kalau misalnya ada persyaratan yang aneh-aneh pun mereka bakal ngejelasin satu-satu, dan mereka siap sedia buat ngebantu. Ini untuk semua IFMSA,
walaupun nanti sampai sananya udah terserah itu urusan host sananya, tapi sebenarnya untuk aplikasi dan lain-lain itu gampang. Terus sebagai sebagai persiapan kita sebelum masuk ke nanti clinical pada saat koas, pada saat apa di Indonesia, kita di sana dapat pengalaman banyak banget karena setiap negara itu beda-beda kan kurikulumnya dan sebenarnya yang saya alami itu di beberapa negara yang kita kunjungi ini itu kurikulumnya kayak lebih maju gitu. Jadi walaupun kita preklinikal, kita tetap dapat ilmu-ilmu yang kita pakai nanti secara praktikal dibuat klinikalnya ini. Jadi ini pengalaman yang keren banget. Kamu bisa udah, walaupun misalnya ini aku belum koas, tapi aku udah ngalamin gimana rasanya hadap-hadapan sama pasien, terus udah ngerasain gimana rasanya megang-megang pasien beneran, jadi bagian part of a team dari dokter yang ngoperasi, itu udah pengalaman yang wah nggak terbayarkan banget sih, itu keren banget. Terus apalagi ya, kalau untuk exchange ini, oh ya selain untuk dari segi knowledge sama ini apa pengalaman, uh, satu lagi sosial programnya itu keren sih kalau IFMSA ini karena kan kita udah ada yang ngurusin kan di sana, jadi kita bakal dapat rekomendasi tempat-tempat yang worth buat dikunjungi dari orang-orang asli situnya. Jadi kita punya guide tournya sendiri gitu. Jadi kayak oke, itu keren banget. Ini beda-beda ya kalau misalnya antara exchange yang pertama sama yang terakhir itu. Jadi yang pertama, yang paling menarik itu adalah sosial programnya. Karena di situ akhirnya aku bisa bonding sama teman-teman sesama incoming. Kita jadi kayak deket banget karena kita jalan-jalan berhari-hari kemana-mana. Itu keliling Egypt itu udah kayak orang traveling yang biasa kita lihat di TV-TV itu. Kita bener-bener kayak ngelakuin berbagai macam hal. Ada yang kayak manjat gunung, terus ada yang kayak kita snorkeling ke apa blue reef, blue ring apa tuh yang uh, kayak palung terbesar di situ. Terus habis itu kita kayak juga pergi ke perbatasan negara kayak apa yang antara Mesir sama Israel. Terus kita juga pergi ke Laut Mediteranian. Itu bener-bener udah kayak kita juga ada program ini apa, kita kayak naik cruise gitu buat selama 3 atau 4 hari itu diambil emang off harinya, kita izin ke dokternya itu Jumat. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu kita full dipakai buat sosial program, dan itu kece parah, itu nggak bisa dilupain banget. Itu pengalaman terbaik sepanjang traveling aku, dan itu kamu alamin bersama orang-orang baru, di mana itu kayak wah keren banget. Itu kamu bakal kayak sampai ke depannya, sampai sekarang ini aku masih berhubungan sama teman-teman aku yang exchange bareng waktu itu, dan ini bikin sahabat antar negara ini keren banget gitu. Terus kalau untuk yang Slovenia kemarin sendiri, yang keren banget dari exchange yang Skopje ini adalah kamu ketemu pasien langsung gitu, dan kamu ngerasain gimana rasanya kalau misalnya aku kemarin operasi gitu kan ya, gimana rasanya tenisnya kita ada di dalam satu tim di uh, kerja antar dokter gitu, dan itu kita bisa pengalaman yang bagus banget menurutku sebelum kita nanti masuk ke koas nanti. Dan ini kerennya adalah walaupun kita di situ kan kayak orang yang sangat tidak berilmu gitu, maksudnya kan kayak masih mahasiswa gitu kan bisa kita minder gitu kan, aduh ini gimana nih, jangan-jangan aku kayak cuman berdiri di situ doang gangguin gitu. Nyatanya enggak, jadi di sana dokternya itu ngerti banget. Kita kan di sini nyari ilmu kan, exchange ini kan buat belajar, jadi mereka bakal ngajarin kita, nggak kayak yang aku nggak tahu sih kalau koas katanya kalau di Indonesia kayak sampah gitu kan, jadi kayak
nggak terlalu dianggap gitu kan. Nah kalau di sana itu kita bener-bener kayak, oh kamu mau lihat ini, udah sini berdiri deket-deket sini gitu. Terus abis itu kita kayak belajar ini kita pun ini itu diajarin, kita udah kayak privat, belajar privat tapi buat rekoas gitu, itu keren banget karena kayak mereka bakal ngajarin kita terus kayak, oh kamu masih nggak paham nggak gitu, terus nanti mereka bakal ngejelasin secara luas, secara detail, dan itu nggak pandang bulu, nggak mikir kita uh, koas tingkat berapa, nggak mikir kita apakah kita uh, pinter banget atau enggak ya, mereka ngerti dijelasinnya dengan bahasa yang mudah dimengerti gitu, dan itu ilmunya yang kita dapat di situ banyak banget. Kalau untuk tips and trick sebelum berangkat pas milih negara ini, itu sesuaiin sama yang kalian mau. Kita udah harus survei jauh-jauh hari dari masalah budget, karena setiap negara beda-beda bahkan budgetnya. Ada yang mahal, ada yang di bawah mahal. Jadi selain budgetnya juga, kalian juga harus consider transportnya. Jadi misalnya kalian mau yang PP-nya nggak mahal, berarti kan nyarinya yang deket-deket gitu kan, kayak yang di Thailand, di mana. Tapi kalau misalnya kalian ada uang buat PP yang jauh, itu nggak apa-apa, kalian mau ambil mau yang di Europe atau mau yang di mana. Selain itu, kalian juga harus udah survei selain masalah budget dan lain-lain, yaitu adalah soal cuaca. Karena kalau kalian salah milih cuaca pas lagi musim yang salah, kalian bisa dapat musim yang sangat panas atau sangat dingin di suatu negara itu, dan beberapa orang mungkin nggak tahan gitu kan. Jadi ini bisa jadi masalah banget. Nah kebetulan kemarin aku datangnya kedua negara itu pas winter, jadi kayak uh, nggak terlalu masalah banget sih karena kan tinggal pakai baju hangat kan ya. Cuman kan beberapa orang ada yang nggak tahan dingin, dan kalau misalnya di beberapa negara, contohnya di Kairo itu, aku diceritain katanya kalau misalnya datangnya pas summer, panas banget. Jadi kayak ya bagi yang nggak mau panas-panasan, mungkin bisa dipilih negara-negara yang pas summernya mungkin nggak terlalu panas. Terus selain itu juga, sebelum berangkat, ini pengalaman aku beberapa kali ya, untuk barang bawaan ke sana, kita mending nggak usah bawa banyak-banyak, yang secukupnya aja. Karena kalau misalnya kalian kebanyakan bawa barang, contohnya kalian kebanyakan bawa pakaian, kalian bakal bingung pulangnya lagi, itu pakaian ditaruh di mana. Karena kalian pasti beli oleh-oleh kan, dan itu butuh ruang. Unless kalian mau bikin kopernya beranak gitu, punya koper lagi gitu. Tapi dari sisi keekonomisan, uh, kalian bawa pakaian secukupnya aja, karena pasti di tempat sininya pasti ada kayak laundry atau apa gitu. Seburuk-buruknya, kalaupun nggak ada laundry juga, kalian bisa beli baju di situ, dan itu lebih baik daripada kayak kalian bawa baju dari rumah terus bawa pulang baju lagi yang sama gitu. Terus apalagi ya, itu sih yang dokumen yang tadi, kalau untuk visa dan dokumen-dokumen kayak vaksin dan lain-lain, mending lebih baik disiapin dari jauh-jauh hari, karena kalau terlalu mepet kalian ngurusinnya, kalian bakal nyesel banget karena itu bakal bikin panik dan bikin kalian terancam nggak jadi exchange. Kan sayang banget itu, kalian udah beli tiket, udah beli segala macam. Tapi kalau nggak jadi kan ya sedih. Seleksinya, uh, sejujurnya untuk seleksinya sendiri, aku nggak terlalu tahu mekanisme antar negaranya gimana. Tapi yang pasti kalian selama persiapan itu kan kalian bikin motret gitu-gitu kan. Itu bikin motretnya diniatin aja mungkin ya. Jadi kayak ya kalian uh, sesuaiin kayak sama preferensi kalian maunya apa, departemennya maunya apa, terus kayak negara yang kalian paling preference apa dan kenapa gitu. Mungkin mungkin dari Cimsanya sendiri mungkin nanti milihnya dari situnya gitu, kayak kalian consideration-nya apa, kenapa milih negara ini, terus
make sense atau enggak, mungkin kayak gitu sih. Jadi kayak nggak ada tips spesifik dari ini, karena yang penting kalian dokumen lengkap, apa segala macam sesuai sama persyaratan. Nanti kalau udah memenuhi, mungkin kalian punya chance yang lebih besar buat kepilih dapat negara yang kalian mau. Jadi berusaha memenuhi semua syaratnya dengan sebaik-baiknya gitu ya, Kak. Mm-mm. Nah itu kan biasanya setiap negara atau setiap uh, host di sana kan ada temanya masing-masing kan. Misalnya mereka cuma punya departemennya ini. Nah itu kan tersedia tuh di website IFMSA. Kalian bisa ngakses lewat websitenya, terus nanti dicari negara apa. Terus nanti biasanya yang ditulis listnya, tersedia departemen apa aja, yang tersedia research apa aja. Nah itu kalian milih yang sesuai passion kalian aja, karena orang beda-beda kan, ada yang sukanya ini, ada yang sukanya itu. Itu kalian pilih aja, kalian maunya apa, terus ya kalau bagusnya lagi kalian sebutin kenapa kalian mau milih departemen itu. Jadi kayak biar apa namanya lebih meyakinkan aja gitu.